Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan mencoba menjawab sebuah soal tes potensi skolastik penalaran umum bagian ke-8. Nomor 1. Nah, di sini ada paragraf 2 ya, karena pertanyaannya berdasarkan paragraf kedua, jika tarif internet semakin murah maka. Nah, dari sini bisa kita lihat jumlah tersebut diperkirakan semakin melonjak melihat perkembangan populasi warga net Indonesia. Jadi pada saat kita menjawab ini penalaran umum, kita tidak perlu membaca keseluruhan materi atau isi dari wacana jika memang tidak diperlukan. Karena di sini cuma dikatakan berdasarkan paragraf kedua, ya kita lihat paragraf kedua saja. Terdapat dua faktor utama penyebab pelonggaran warganet. Faktor pertama adalah murahnya tarif internet di Indonesia. Berdasarkan hasil pengumpulan data dari 6 operator penyedia internet nasional dan pada Agustus 2018, terungkap bahwa tarif per kilobit termurah adalah 0,003 per kilobit. Tarif tersebut dapatkan dari paket data sebesar 30 gigabit yang dijual dengan harga 100.000 dengan masa aktif 1 bulan. Berdasarkan paragraf kedua, jika tarif internet semakin murah maka A. Jumlah pengguna internet sedikit, B. Jumlah pengguna internet melonjak, C. Jumlah pengguna internet melonjak turun, D. Jumlah pengguna internet stabil, dan E. Tidak ada kesimpulan yang tepat. Kalau kita baca-baca sekilas seperti ini, maka kita bisa berkesimpulan bahwa jumlah pengguna internet melonjak naik. Namun sebelum itu kita lihat dulu jawabannya. Nah, di sini dari kalimat pertama diperoleh melonjaknya perkembangan populasi warganet atau pengguna internet. Hal ini diakibatkan karena salah satunya adalah tarif internet murah. Ya, dari sini ya. Misalnya P itu tarif internet murah dan Q pengguna internet melonjak naik, maka implikasinya adalah jika tarif internet murah maka jumlah warganet atau pengguna internet melonjak naik. Nah, dari sini pilihannya kita bisa menjawab bahwa jumlah pengguna internet melonjak naik ya. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 2. Paragraf 4. Karena soalnya adalah berdasarkan paragraf 4, pernyataan tepat adalah di kawasan Asia Tenggara, negara yang tarif internetnya paling dekat selisihnya dengan Indonesia adalah Thailand, yaitu Rp 165.120 rupiah per gigabyte. Sedangkan internet tarif paling mahal di dunia adalah di Kanada dengan uang Rp 1,6 juta hanya mendapatkan internet 1 gigabit saja. Berdasarkan paragraf keempat, pernyataan tepat adalah Indonesia menempati urutan pertama tarif internet termurah di dunia. Indonesia menempati urutan termahal di dunia. Kemudian menempati urutan pertama tarif internet termurah di Asia Tenggara. Indonesia menempati urutan kedua tarif internet termurah di Asia Tenggara. Indonesia menempati urutan pertama tarif internet termahal di Asia Tenggara. Jadi kita jawab. Di Thailand internetnya adalah 165.920 per gigabit, sedangkan Indonesia adalah 100.000 per 30 gigabit. Artinya Indonesia per gigabitnya adalah 100.000 per 30 atau Rp 3.333,33 per gigabitnya. Artinya internet paling murah di Asia Tenggara adalah Indonesia. Berarti jawabannya adalah C ya. Indonesia menempati urutan pertama tarif internet termurah di Asia Tenggara. Kemudian nomor yang ketiga. Nah, nomor ketiga ini berdasarkan wacana, berarti semua ini bisa kita lihat satu persatu dengan membaca cepat. Nanti yang pertama itu adalah banyaknya ya pengguna internet ya. Indonesia itu nomor 5. Jumlah perkirakan melonjak itu per kilobitnya ini tadi seharganya itu 3.300 kita bisa hitung. Yang ketiga dengan negara tarif internet murah Indonesia, tarif internet gigabit Indonesia adalah 92 murahnya ya. Di kawasan Asia Tenggara paling dekat selisihnya ini ya, dari 92. Jadi tadi per gigabitnya ya. Kalau per gigabit Indonesia sekitar 90 dan paling mahal, dan yang paling murah itu 0,03 atau 3.300 per gigabitnya ya. Nah, sedangkan di sini tarif murah ini aja banyak kan, ada sekitar 80% pengguna
ponsel pintar, sedangkan pengguna komputer hanya 40% ya. Jadi inti atau pokok pikiran setiap paragraf sudah kita ketahui sekilas ya. Nah, sekarang berdasarkan wacana tersebut yang tidak tepat adalah terdapat dua faktor melonjaknya internet, yaitu murahnya dan perangkat akses. Betul. Ini urutan kedua internet termurah di dunia, jelas. Jumlah pengguna internet Indonesia menempati urutan kelima, jelas. Sebagian besar pengguna ini benar. Nah, ini yang salah itu adalah E ya. Tapi kita lihat penjelasannya. Jawabannya. Tanpa membaca wacana kita dapat menentukan yang tidak benar itu adalah E, karena pada nomor sebelumnya yang itu berada urutan pertama di Asia Tenggara ya. Nah, tapi kalau kita lihat setiap pilihannya, nah, jika lihat satu persatu jawabannya, misalnya jawaban A ada di paragraf kedua, jawaban B itu ada di paragraf ketiga, jawaban C ada di paragraf 1, dan jawaban D ada di paragraf kelima. Nah, maka jawaban yang salah itu adalah E ya. Jawabannya adalah E. Indonesia menempati urutan kedua tarif termurah di Asia Tenggara. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Nomor yang keempat. Ini paragraf kelima ya. Nah, di sini karena pertanyaan adalah berdasarkan paragraf kelima, jika semakin terjangkau perangkat untuk mengakses internet, maka jumlah pengguna internet semakin melonjak naik. Saat ini perangkat akses internet terjangkau. Maka kesimpulan tepat adalah A. Jumlah pengguna internet semakin menurun, B. Jumlah pengguna internet semakin meningkat, C. Jumlah pengguna internet stabil, D. Tidak ada lonjakan naik pengguna internet, dan E. Tidak dapat diambil kesimpulan. Kita jawab. Modus ponens, ya, jika P maka Q, dan P maka Q. Jadi modelnya seperti P maka Q dan P, hasilnya itu adalah Q, conclusionnya. Nah, misal P semakin terjangkau perangkat untuk mengakses internet, kemudian Q itu jumlah pengguna internet semakin melonjak naik. P maka Q dan P maka Q, sehingga kesimpulan adalah jumlah pengguna internet semakin meningkat. Jawabannya adalah P ya, dari sini modus ponens ini. Dari modus ponens bisa kita lihat bahwa jika ini di sini perangkat dominan, jika perangkat dominan digunakan adalah sensor pintar. Selain tarif murah, faktor lonjakan jumlah warganet adalah semakin terjangkaunya akses internet. Perangkat dominan adalah mengakses internet ponsel pintar ya. Jadi berdasarkan paragraf kelima ini, jika semakin terjangkau perangkat akses internet, maka jumlah pengguna internet semakin melonjak naik. Nah, itu berdasarkan paragraf kelima disimpulkan dari situ ya. Nah, setelah ini maka kita bisa memakai modus ponensnya. Ya, jika paragraf kelima ini, jika makin terjangkau untuk akses internet, maka jumlah internet semakin melonjak. Saat ini perangkat untuk akses internet terjangkau, berarti bisa dikatakan semakin terjangkau internet untuk mengakses internet, maka jumlah pengguna internet melonjak naik. Dan sekarang sekarang saat ini perangkat mengakses internet terjangkau, maka kesimpulannya adalah Q, sehingga bisa disimpulkan bahwa jumlah pengguna internet semakin meningkat ya, dari rumus modus ponens ini. Selanjutnya nomor yang ke-5. Berdasarkan wacana di atas, jika tarif internet semakin murah dan perangkat akses internet semakin terjangkau, maka pengguna internet semakin melonjak naik. Saat ini pengguna internet tidak melonjak naik, maka kesimpulan tepat adalah A. Saat ini tarif internet tidak semakin murah atau perangkat akses tidak semakin terjangkau. B. Saat ini tarif internet tidak semakin murah dan perangkat akses internet semakin tidak terjangkau. C. Saat ini tarif internet semakin murah atau perangkat akses semakin terjangkau. D. Saat ini tarif internet semakin murah, perangkat akses tidak semakin terjangkau. Dan E. Saat ini tarif internet tidak semakin murah, tetapi perangkat akses internet semakin terjangkau. Suka dengan videonya? Like dong. Nah, dari sini kita jawab. Dari soal di atas kita bisa konstruksi menjadi P dan Q, maka R. Jadi ini internet murah dan perangkat akses internet semakin terjangkau, maka R, pengguna internet semakin melonjak naik. Modus yang dipakai adalah modus Tollens ya. Jika P maka Q dan tidak Q, karena di sini saat ini pengguna internet tidak melonjak naik, berarti dan tidak Q. Hasilnya itu adalah tidak P ya. Nah, kita lanjut. Bentuk P di sini adalah P dan Q-nya adalah R. Jadi yang bertindak menjadi P adalah P dan Q, dan bertindak menjadi R, Q ini adalah R ya.
Sehingga P dan Q maka R dan tidak R, ya. Ya. Dan tidak R, maka pasti jawabannya tidak Q. Jangan sesuai dengan komposisi P maka Q dan tidak Q, maka tidak P. Karena P dan Q ini merupakan bagian P, maka di sini dikatakan tidak P dan Q. Nah, bentuk dari tidak P dan Q itu senada atau sama saja dengan senilai, ya, kongruen dengan minus P atau minus Q, atau tidak P atau tidak Q. Dari sini kalau kita lihat, kesimpulan benarnya adalah tarif internet tidak semakin murah atau perangkat akses internet tidak semakin terjangkau. Jadi bagian A yang benar. Dari sini P dan Q. P-nya itu adalah tarif internet semakin murah, dan Q-nya itu adalah perangkat akses internet semakin terjangkau, dan sedangkan R-nya itu tadi saya katakan pengguna internet semakin melonjak naik. Nah, jadi di sini P dan Q maka R dan tidak R. Berarti hasilnya adalah tidak P dan Q, ya, dari sini. P maka Q dan tidak Q, maka kesimpulannya tidak P. Nah, di sini P dan Q-nya sebagai Q, P, dan R-nya ini sebagai Q. Sehingga tidak R berarti tidak P dan Q. Nah, bentuk tidak P dan Q ini atau kongruen sama dengan minus P atau tidak P atau tidak Q. Nah, yang memenuhi pernyataan ini adalah bagian A, ya. Jadi jawabannya adalah saat ini tarif internet tidak semakin murah atau perangkat akses tidak semakin terjangkau. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Jangan sampai ayam jantan lebih pandai dari kalian. Ia selalu bangun dan berkokok pada saat subuh tiba, sedangkan kalian masih terlelap mimpi. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.